Rasanya keringetan saya, Nak. Nak Agil, maaf saya terlambat. Siapa lagi? Nak Agis. Siapa ini dua lainnya ini? Nak Anita, saya terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tidak aku. Kak Billy, saya terlambat. Iya, ini kok nggak tahu kok macet terus saya, susah ini. Udah datangnya terlambat, masuknya susah. Mohon maaf ya. Nah, Agis belum terima ini ya? Kiriman saya. Email ya, Prof? Oh, bukan. Sudah, Prof. Langsung saya. Hah? Apa? Ini langsung saja. PowerPoint nomor 5 ya? Ah, Sudah, Prof. Tapi saya sedang menggunakan ini, Prof. Smartphone, jadi smartphone. Jadi saya nggak bisa share screen. gimana? Saya lagi pakai HP, Prof. Ini ikut Oh, Zoom, lagi pakai ikut HP. Google Meet-nya, iya. Jadi saya nggak bisa share screen. Mungkin kalau gitu Prof bisa kirim ke saya saja, Prof. Nanti saya yang share screen-kan. Ini kalau saya screen saya di mana ini? More option. Panah ke atas, Prof. Yang Yang di tengah-tengah ada tanda panah ke atas, Prof. Yang panah ke atas present you entire screen. Ya. Saya pilih yang mana? Window atau entire screen? Panah ke atas biasanya share screen. Ini Yang apa entire screen aja deh, Prof. Kalau nggak salah. Memalukan ini. PowerPoint. Kalau saya ngirim harus saya matikan lagi anak ya. Nanti nggak bisa hidup lagi. Tidak usah, bisa, Prof. Prof, saya saja yang kirim ke Talita ya, Prof. Saya kan ada Ya, nih. boleh. Saya kirim ke Talita aja ya. Oke, Prof. Saya merasa sudah kirim semua sampai ke sini. Silakan nak dikirim nak, biar aku bisa ngomong. Bukan dikirim sih, dipaparkan di situ. Di share. Di email ya, Kal? Email aja, Gis. Iya, udah. Oke, gue cek dulu. Gimana, ada kesulitan?
Belum ada Prof di notif saya, sebentar. Udah, Gis. Coba buka emailnya, Sal. Udah dikirim. Gimana, Nak? Sama susah? Sebentar, Prof. Nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya. Yang keenam sudah saya kirim ya, Nak ya? 567. Iya, Prof. Yang Sudah. 567. Nah, ya sudah, ini 6, 5-nya kan sedikit. Nanti 6-nya dimasukkan juga ya. Oh, baik, Prof. Oke, kita mulai sekarang yang udah dipresentasikan belum? Sudah, Prof. Udah ya, Nak ya? Sudah. 5 ini ya? Iya. Nah, Anissa? Iya, Prof. Halo? Halo? Oke. Sudah ya? Sudah. Jadi udah dengar semua ya? Sudah, Prof. Oke, kita mulai. Bisa dilihat di situ ya, bagian-bagian laser ya. Halo? Iya, Prof. Ya, Prof. Bisa dilihat bagian-bagian laser ya, Nak ya, di situ tertulis. Bisa, alhamdulillah. Puji Tuhan. Terdiri dari berapa bagian itu, Nak? Willy? Kalau kita ngomong laser? Itu kalau kita ngomong tentang pembuatan laser itu, apa aja itu, Nak? Tiga komponen ya. Komponennya apa aja itu? Halo? Ya, bagus. Jadi pada hakikatnya laser itu pasti paling tidak ya, Nak ya. Terdiri 3, karena ada kemungkinan lebih rumit lagi, apalagi kalau dikirimkan untuk di ruang angkasa, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena semuanya harus vakum, kemudian dia juga harus bisa dikomunikasikan, ditransmisikan untuk mengirimkan gambar-gambar yang dia dapat, yang dia peroleh, atau kejadian-kejadian yang dia tangkap kemudian dikirimkan ke kita. Makanya itu ada gabungan. Intinya yang sederhana, ada komponen optiknya, ada komponen elektronik,
ada komponen dengan saja mekanik. Ya sekarang kalau kita lihat hampir mekanik itu ya lebih banyak lah. More than 50% itu lebih banyak itu dari campuran plastik ya. Tapi bukan plastik saja, tapi campuran plastik. Tapi kalau di sini kita sekarang mekanik. Tersebut masih mechanical komponennya. OEM itu ya, optical, electronical, dan mechanical. Sebab plastik bisa, namanya plastik tapi bisa menyalurkan arus begitu. Secara sederhana pasti itu ada 3. Jadi transmission komponennya nggak ada, vacuum komponennya nggak disebutkan. Optical reflector di sini itu yang dimaksudkan, Nak Willy tahu? Cermin. Bukan mesti gelas, nah plastik sekarang pada umumnya. Campuran plastik. Jadi bukan gelas. Jadi bukan hanya gelas gitu. Kalau yang murah-murah malahan gelas, tapi kalau yang untuk keperluan di space apa itu interplanetary space itu semuanya pakai plastik. Lapisannya dilakukan di ruang hampa, ya 10-7 lah paling tidak untuk pembuatan cerminnya itu. Yang penting tahu aja, jadi ada komponen optiknya, ada komponen elektroniknya, ada komponen mekaniknya. Tapi ya itu tadi, saya katakan komponen mekanik sekarang relatif berkurang. Jadi kalau metal di situ sedikit digunakan. Ya terusnya Nak, yang nomor 5. Lanjut yang ke nomor 5, Nak. Sudah, Prof. Apakah belum terlihat? Oh, yang ini harus saya sendiri. Nah, ini anakku bisa lihat di sini ya, Nak ya. Langkah-langkah pembuatan. Jadi kalau secara sederhana begitu, kita bisa membuat laser. Ya, kelihatannya cerminnya yang agak susah, agak anak-anakku susah membuatnya. Tapi sebetulnya banyak di laboratorium yang kita bisa. Sekarang lab-lab itu ya kalau di LIPI paling tidak ada 3 pusat yang mempunyai sistem evaporasi ya. Mungkin ionic bombardemen juga. Jadi untuk membuat cermin depannya di atas plastik itu pasti dilakukan di ruang hampa. Supaya kita mencairkan metal yang akan biasanya aurum ya, emas ya, untuk cerminnya tersebut. Karena cermin di sini yang dibikin juga bukan hanya harus kuat menempel di permukaan plastik, tapi juga dia harus bisa mampu menerima panjang gelombang yang lebar. Mungkin dari panjang gelombang pendek sampai ke ya yang paling panjang. Karena sifatnya cahaya itu pada hakikatnya adalah informasi. Kalau kemarin saya ngomong cahaya itu energi, tapi kalau dengan kaitannya dengan penggunaan di ruang angkasa, cahaya itu informasi sebetulnya. Jadi kita bisa melihat yang jauh di bawah kalau dipasang di satelit, kemudian bisa memantau apa yang ada, termasuk sampai ke belalang pun, binatang-binatang yang kecil kita bisa deteksi. Itu malahan sekarang langkahnya lebih jauh lagi. Jadi kita bisa mengetahui lebih di kedalaman yang lebih. Ini pada umumnya untuk membunuh orang itu peralatan tersebut. Tapi sebetulnya kalau untuk kegunaan yang umum lebih gampang sebetulnya malahan. Karena itu untuk mengetahui bunker-bunker yang ada di bawah tanah begitu. Itu bisa kita ketahui dari
Nah, kalau membuatnya paling sederhana ya saya sering cerita yang paling gampang, yang paling bukan gampang sih, duluan dibuat adalah elemennya. Karena kalau kita ngomong laser itu suatu sistem, bukan sistem ya, saya suka ngomong sistem. Nah, Agis masih ingat bedanya sistem sama sistem yang saya pernah cerita? Kalau perbedaan sistem dan sistem. Udah pernah saya cerita belum? Kayaknya Prof waktu itu pernah sedikit cerita, tapi saya lupa, Prof. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Kalau lupa itu bagus. Masih normal berarti. Nah, Willy gimana? Masih ingat? Apa yang dimasukkan dengan, saya suka ngomong supaya tahu bedanya sistem sama sistem gitu. Karena kita pernah dijajah belajar. Nah, oke lah. Anakku pada lupa. Kalau kita ngomong sistem, pada hakikatnya itu ada manusianya, ada sarana prasarana, dan ada mekanisme yang mengatur antara sarana prasarana tersebut dengan manusia. Itu sistem. Contoh konkretnya itu kalau kita ngomong sistem pertahanan nasional. Di situ kan ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya kan? Terus di situ ada meriamnya, ada kapal perangnya, mungkin ada drone juga sekarang dipakai. Tapi selain itu ada mekanisme yang mengatur hubungan antara manusia dengan sarana prasarana tadi. Ya, yang kalau mengatur manusianya paling sederhana, saya sering juga cerita, mungkin yang guyon, walaupun yang makanya ada polisi militer ya, ada yang salah di jalan begitu, tapi Pak boleh marahin Pak Kopral polisi ya, bukan Barada ya, Bayangkara 2 atau Bayangkara 1. Karena itu bukan anak buahnya. Jadi tidak boleh ada. Karena dia bukan termasuk di dalam sistem tersebut. Sistem pertahanan udara ya dedicated, tapi kalau sistem pertahanan nasional tadi yang saya katakan tadi, Pak Kapolri tidak boleh marahin Pak tentara atau sebaliknya, dia harus melaporkan. Tapi kalau sistem pendingin ruangan, nah, jadi sistem itu alat perangkat keras. Ada orang yang tidak cocok, tidak sesuai, tapi tolong diingat definisi banyak sekali, nak. Jadi anakku bisa baca tentang hal tersebut. Seperti kalau kita ngomong tentang inovasi, definisinya ada aja sudah sampai 12 biji gitu ya. Nah, itu tidak perlu bertengkar tentang definisi, tapi secara umum anakku mengerti perbedaan yang mendasar. Jadi kalau sistem itu gabungan dari alat, manusia, dan mekanisme caranya. Tapi kalau sistem itu hanya sekedar alat. Ini mohon dimengerti juga. Nah, untuk membuat sistem itu, kalau kita ngomong di sini sistem ya, karena laser. Untuk membuat sistem laser, kita harus tahu komponen-komponen, elemen-elemennya. Elemen itu kalau lebih dari satu jadi komponen. Elemen kita kumpulkan menjadi komponen. Mungkin jadi subsistem atau mungkin jadi modul. Nah, kemudian modul atau subsistem itu kita gabungkan menjadi sistem. Ya sama ada seperti sistem pendingin ruangan itu kan banyak sekali. Ada mountingnya, ada badannya, yang sebagian plastik, sebagian mekanik, metal maksud saya di situ. Terus ada komponen-komponen yang lain yang terdiri juga jadi elemen. Kalau kita ngomong tentang resistor, orang sering menyebut elemen, tapi itu sebenarnya sudah gabungan banyak hal itu. Bukan hanya sekedar. Tapi dia juga ada gabungannya dengan, paling tidak bisa kita baca, itu berarti ada elemen yang lain itu. Jadi sebetulnya kalau resistor, transistor, itu tidak bisa sekarang dikatakan elemen. Kalau
Komponen atau modul mungkin I. C itu sudah bisa dikatakan komponen modul. Biasanya kalau di dalam desain atau perancangan sistem pasti merancang sistem elektronikanya dulu, kemudian sistem optiknya, baru kemudian maaf saya ngomongnya salah, elemen COP, baru kemudian kita memikirkan komponennya, baru kita memikirkan subsistem atau modulnya, baru itu jadikan sistem. Kita bicarakan ini sistem bukan sistem. Tapi at least paling tidak kalau ada orang ngomong, apalagi orang-orang kuno seperti ngomong sistem, anakku tahu bahwa itu gabungan dari manusia, sarana prasarana dan mekanisme yang ada tersebut. Ada komentar, ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada, Prof. Ya, silakan. Lanjutkan, Nak. Ini Nak Agis atau Nak Anissa atau Nak? Yang nomor 6, Nak? Atau sudah nomor 6? Sudah nomor 6, Prof. Belum dipindah ke nomor 6, Nak? Sudah, Prof. Apakah sudah. Nah, kita bisa lihat di situ secara umum ya, Nak, ya. Walaupun kelihatannya itu banyak, tapi saya yakinkan ke anak-anakku semua bahwa kita bisa membuatnya. Jadi jangan ragu-ragu, kita bisa membuatnya. Ya, waduh Pak, ya karena kurang beruntung labnya saja. Tapi saya yakinkan bahwa anak-anakku bisa. Anak SMA saja yang sudah kelas 3 saya yakin bisa. Kalau saya atau dibimbing. Dan alat-alat, semua alat pembuatnya ada begitu, pasti bisa melakukan. Saya bisa mengatakan, menurut pengalaman saya begitu, yang paling susah adalah membuat, atau bukan susah dalam artian skillnya, tapi kemungkinan untuk membuatnya sendiri begitu maksud saya, itu cerminnya kayaknya. Karena bukan hanya pembuatan permukaannya, tapi juga pembuatan lapisan tipisnya di situ. Yang keterbatasan sampai dengan sekarang yang saya juga sedih sebetulnya, kan hanya ITB, ITS, saya tidak tahu swasta yang mempunyai, dan lembaga-lembaga penelitian punya pemerintah. Kalau di LIPI ada 3 lembaga paling tidak, yang 3 pusat yang punya fisika, kimia, sama instrumentasi. Kalau kita bisa lihat dari yang biru dulu, yang optik, untuk membuatnya urutannya anakku bisa lihat bagaimana pembuatan elemen, komponen, kemudian menjadi subsistemnya di situ. Nah, itu ada langkah-langkah rancangan dulu desain, kemudian pembuatan, perakitan, dan pengujian subsistem optik. Kalau kita mau membuat subsistem optiknya. Kalau untuk membuat subsistem elektrik maupun elektronikalnya, ya kalau yang sudah tahu sih merancang nggak usah begitu, karena sudah apa, sudah tahu. Tapi kalau belum, secara umum langkah-langkahnya konseptual itu rancang dulu, membuat, merakit, dan menguji, itu jelas. Nah, kalau optikalnya sudah selesai, elektrikalnya juga sama begitu, mekaniknya juga sudah selesai, sama tahapannya dari rancangan, kemudian pembuatan, perakitan, dan kemudian pengajian. Maka ada perakitan lagi dari 3 subsistem tersebut, nah, yang di sini dikatakan perakitan sistem ya. Kalau di subsistem sendiri mereka mengatakan subsistem optik, subsistem elektronik, dan atau elektrik, subsistem mekanik.
kemudian dirakit menjadi sistem, menjadi laser. Sama juga sesudah dirakit lasernya, kemudian juga diuji. Kemudian dievaluasi apakah ini sesuai dengan, karena biasanya yang paling spesifik adalah tentang panjang gelombang cahaya yang dikeluarkan tersebut. Jadi kalau untuk keperluan tertentu biasanya jadi dedikasi tertentu, panjang gelombang merupakan hal yang paling akhir yang diuji, yang sangat penting itu. Apalagi kalau untuk, ya terserah, untuk melihat yang kemampuan tentang panjang gelombangnya visible umpamanya begitu. Nah, kita harus bikin laser yang banyak sekali dalam sistem yang besar. Sehingga anakku pasti ingat bagaimana kalau panjang gelombang cahaya semuanya ada, diputar, warnanya jadi apa? Nah, Agis tahu nggak, putih sama hitam tuh warna bukan? Warna apa bukan? Warna apa bukan nih? Kayaknya bukan deh, Prof. Kalau secara fisik, jadi Kalau secara dari teori fisik mungkin fisika itu bukan iya, warna. tapi kalau ya Itu bukan warna. Jadi hitam dan putih itu bukan warna. Jadi makanya kalau coba sebutkan warna kan Michiku Hibiniu begitu. Masih ingat? Masih, Prof. iya masih, Prof. Apa itu Michiku Hibiniu? Merah, Merah, jingga, kuning, hijau, ungu, biru, nila, nila, ungu. Ya kan tidak ada putih dan hitam kan? Dan Iya, anakku tahu kalau Tidak ada, Michiku, iya, itu bukan warna. Kalau Michiku Hibiniu itu terus diputar, apa yang kelihatan di mata kita? Kalau diputar pusing, Pak. Ya, itu tadi hilang, Nak. Jadi kelihatan putih. Putih bukan warna. Tapi tolong, jadi dimengerti betul itu. Terminologi fisika ya. Tapi kalau beli baju jangan bilang nggak pakai warna begitu, jangan. Di baju atasnya putih, Pak, warnanya pasti. Jadi ada bahasa-bahasa komersial dan bahasa-bahasa ilmu fisika khususnya. Tolong. Nah, Agil, ada pertanyaan, ada komentar, Nak? Nak Muhammad Agil. Nak Muhammad Agil. Nak Anissa? Belum, Prof. Belum. Nak Anita? Belum ada, Prof. Oke. Ya, senang saya. Kalau dijawab aja udah senang saya. Oh, berarti. Prof, masih. saya mau tanya. Oh ya, bagus sekali. Silakan. Hitam atau putih itu dia punya panjang gelombang, Prof? Nggak ada dong. Nggak ada kan karena dia bukan warna kan ya, Prof? Iya, nggak secara spesifik. Kalau dia justru spektrum, Nak, sebetulnya. Jadi kalau kita katakan yang kelihatan, tapi diputar itu, nah kalau ini nggak ada. Jadi kalau itu nggak ada. Iya. Oke, makasih, Prof. Cuma itu, nggak ada yang lain. Iya, saya tiba-tiba penasaran Apa? aja karena bukan warna. Oh, berarti nggak ada panjang gelombang ya, gitu. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, Willy nggak tanya. Tanya kok ditanyain. Oke, terus lanjut aja. Ya, nggak apa-apa, Nak. Lanjutkan, Nak Agis. Nomor 7. Nah, ini saya fokuskan, saya utamakan yang saya katakan tadi yang susah itu pembuatan. Mungkin di ITB bisa, saya di UI tidak tahu labnya, di ITS ada, di LIPI juga ada, 3 tempat. Ini kira buatan. Yang paling kanan itu yang mungkin anakku sudah pernah tahu atau belum, saya tidak tahu.
Jadi pertama kali ya dengan sendirinya, karena bahan gelas itu macam-macam lah, bahan optik itu plastik juga macam-macam bentuknya. Maksud saya ada yang bentuknya yang paling murah kita beli itu bongkahan, jadi nggak karu-karuan begitu bentuknya. Biasanya itu dari kotoran, apa tuh, bukan dari kotoran, dari sisa-sisa begitu yang waktu di lebur itu, jadi tidak sempat terbentuk karena dia ada di bawah begitu. Nah itu diambil, tapi itu masih bisa dimanfaatkan untuk komponen. Nah tapi dengan pembentukan sendiri. Nah contohnya sesudah itu, karena bentuknya nggak karu-karuan, bongkahan yang paling murah. Kami dulu kalau beli itu selain tabung, cup bentuknya. Jadi bentuknya cup tapi padat begitu ya nak ya. Salah kalau ngomongin tabung. Rod, bentuknya rod batang begitu. Nah, itu kita potong. Walaupun yang bentuknya nggak karu-karuan juga kita potong, tapi berkali-kali motongnya ya. Supaya persis jari-jari kelengkungannya kita bor. Nah bor ini berbeda dengan bor kalau kita ngebor tanah begitu. Kalau ngebor tanah yang kita pakai diameter luarnya, tapi kalau di sini kita ngebor untuk lensa apapun juga, termasuk lensa kacamata tidak penuh bulat ya nak ya. Itu kita ngebornya yang digunakan adalah jari-jari kelengkungan yang di dalam mata bor tersebut. Sudah itu kita lepas, kemudian kita bentuk permukaannya. Ya ini dongeng. Kalau sudah tahu alatnya ya alhamdulillah ya. Puji Tuhan nak Willy. Ya karena saya dulu orang optik dan beruntung begitu saya ada tempat yang dari awal sampai akhir itu punya semua peralatan tersebut. Jadi kita asah satu-satu. Kenapa asah satu-satu? Karena kalau kita bikin satu-satu itu mahal. Kenapa itu diasah satu-satu Pak? Untuk membersihkan tadi, membersihkan lemnya, terus kemudian nanti kita tumpulkan di blok jadi satu. Jadi kita kemudian mengumpulkannya di tools, kira-kira sampai, ya tergantung jari-jari kelengkungannya ya nak ya. Masuk toolsnya juga mungkin bisa satu sekali, bisa membuat sampai 30, ada sampai 200, ada bisa sampai, kalau jari kelengkungannya relatif datar, jadi relatif, bukan datar, relatif dari jari kelengkungannya lebih dari berapa ya, 5-10 meter mungkin, jadi hampir datar begitu. Itu kita bisa mendapatkan permukaan dalam satu blok itu ya banyak. Ya ini maaf dongeng, saya tidak bisa menunjukkan alatnya satu persatu. Tapi kalau ke BRIN ya, kalau bukan ke LIPI, ke BRIN bisa saya dongengkan satu persatu. Dari drilling mesin sampai ke ionic bombardment maupun cooling ya, kalau terminologinya cooling sih, tapi vacuum evaporation atau ionic bombardment atau sputtering. Ada 3 modus, 3 cara untuk membuat cerminnya itu. Jadi cermin depan bukan cermin belakang ya nak. Kalau cermin belakang, bapak-bapak yang jualan cermin itu pinter itu bikin cerminnya. Hanya ditaruh di datar, kemudian dikasih perak nitrat, kemudian dikasih cat, itu bisa menjadi cermin yang dijual di rumah. Tapi kalau ini cermin dengan ukuran tertentu, jari-jari kelengkungan tertentu, ketebalannya pun juga tertentu, kemampuan memantulkannya, panjang gelombang pun juga dipilih. Ini hal-hal yang khusus, itu yang menurut saya paling susah. Kalau untuk komponennya ya walaupun bisa dikatakan jarang di tanah air, tapi kegiatan dari pemotongan sampai ke edging. Kalau edging itu pemotongan pinggirnya ya nak ya. Kalau umpamanya diameternya itu, diameter lensa itu 15,343 umpamanya begitu. Jadi kita harus bisa potong diameternya itu sekitar 15,34 atau 35 begitu supaya dia bisa duduk nanti di mountingnya. Tapi untuk jari-jari kelengkungannya itu tidak harus seperti desain.
Karena kalau tidak, wah nanti abrasinya luar biasa. Abrasi banyak sekali ya. Kalau cacat di lensa itu sama cacat di cermin, walaupun sama-sama karena kena cahaya, tapi jumlahnya berbeda. Terminologinya juga banyak. Saya kira anak-anakku banyak yang sudah tahu. Jadi secara fisika teorinya ada itu. Apa yang disebut dengan spherical aberration, apa ada yang disebut koma, ada yang disebut apesia. Saya kira ada sekitar 6 ya. Itu pun bisa dihitung sebetulnya kalau desain untuk mendapatkan lensa maupun cermin yang teliti untuk panjang gelombang tertentu. Jadi pembuatan dari pemotongan sampai pemotongan tinggi, edging ini ya dongeng saja untuk anakku, tapi kira-kira begitu. Kalau datar blockingnya bisa banyak, tapi kalau jari-jari kerungan tertentu blocking toolsnya juga terbatas dengan hasilnya fungsi dari jari-jari kelengkungan R ya, radius of curvature kalau bahasa Inggris. Grinding polishing di sini juga membutuhkan serbuk yang tingkat kehalusannya berbeda, ketajaman dan kehalusannya berbeda. Jadi serbuk yang mempunyai ketajaman dan kehalusan berbeda. Nah itu kalau selesai kemudian dirakit dan kita lakukan pengujian. Ya seperti pembuatan alat pelihat malam begitu. Itu bukan tidak mungkin ya nak, kami sudah bikin. Jadi untuk TNI Angkatan Darat khususnya kami sudah bikin. Cukup jumlahnya banyak. Ya sebagai ilustrasi saja untuk waktu pertama kali tentara kita di Timur Timur itu kita bikinkan 264. Nah, ya sebenarnya bikinnya 300. Tapi kita simpan sendiri begitu 46. Yang lainnya untuk TNI Angkatan Darat karena Jenderal Yusuf waktu itu mintanya 250. Kita membuktikan bahwa kita mampu membuat alat-alat tersebut. Ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Lanjut, nak. Nah, Anissa apa nak Agis? Anissa, Prof. Oh, nah, Anissa. Ya, ini kelihatannya yang nomor 5 ini sedikit, tapi lanjut ke nomor 6, nak. Nomor 6, Prof. Ya. Paro mungkin nanti 6 itu 41 kalau tidak salah. PowerPoint nomor 6 tahu. PowerPoint nomor 6 nih. Ini nomor 5. 6, Prof. PowerPoint-nya tahu pertemuan 6. Oh. Maaf, salah nyambung. Ini pertemuan ke. Bentar, Prof. Ya, yang ke-6. 6 itu 41 kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Lupanya 2, ingatnya 1. Langsung ke yang nomor 4, nah. Nomor 4. Oh, ini. PPT yang keempat. Sudah, Prof. Sudah, anakku baca. Laser applications. 1. Medical application. 2. Welding and cutting. 3. Surveying. 4. Surveying. Survey apa, Prof? Surveying. Untuk melihat itu. Oh, surveying. 4. Garment industry. 5. Laser nuclear fusion. 6.
communication, 7 laser printing, 8 CDS and optical disc, 9 spectroscopy, 10 heat treatment, 11 barcode scanners, and the last 12 is laser cooling. Mana yang kepengen tahu atau semuanya pengen tahu? Itu Nomor mana 5, yang Bro. paling nomor 5? Iya. Laser nuclear fusion. Fusion itu apa? Fungsi, kegunaan. Fusi apa fusi? Fusi. Ya kalau partai politik fusi itu apa artinya itu? Peleburan tahu nggak? Oh. Nah kalau di sini dengan sendirinya dibutuhkan panas yang tinggi. Nah kelihatannya sih kecil atomnya, tapi ikatan energinya luar biasa. Dan karena kita kalau mau mendapatkan energi yang tinggi, kita juga harus berusaha tinggi, berusaha dengan daya, walaupun sebetulnya rendah dikaitkan dengan energi yang kita dapatkan. Tapi untuk pertama kali memang cukup tinggi. Sebetulnya nggak usah ke Bandung, di sini juga bisa lihat anakku. Tapi karena COVID ya kurang beruntung. Tapi mestinya bisa. Anakku bisa datang ke Batan, melihat bagaimana itu. Jadi mohon izin, kemudian datang ke Batan, gitu feedback. Dan kita punya, Batan kan punya paling tidak, yang paling kecil di Jogja. Di Bandung lumayan. Di Serpong yang paling kuat. Jadi bagaimana kita membuat dengan tenaga besar itu. Sebab kalau tenaga biasa tidak mungkin fusi terjadi. Karena itu terjadi pada panas yang tinggi. Panas yang tinggi bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan laser. Kalau konsep 3 atau konsep 4 pastinya anak-anakku tahu semuanya. Nah itu semuanya diperlukan energi yang tinggi. Energi yang tinggi itu yang bisa kita dapatkan adalah laser. Jadi bolak-balik ya. Kita buat laser, lasernya kemudian dibalikkan lagi buat. Memang ya begitulah. Kalau orang ngomong serem, pemecahan inti begitu ya nak ya. Pada ikatnya pemecahan inti atau fusi itu gimana sih? Melebur tapi kok menjadikan terus energinya keluar gitu. Konsep dasarnya yang harus mengerti betul. Karena kalau atom itu kan kalau salah satu pergi, atom itu terdiri dari apa saja sih sebetulnya satu atom itu? Elektron, Prof. Masa elektron doang? Neutron. Neutron. Ya, elektron sama proton itu pasti saling seimbang. Selain yang intinya namanya apa intinya? Inti atom. Inti atom. Iya. Neutron. Iya, jadi seimbang pasti antara elektron dan proton. Nah, itu dibikin tidak seimbang. Ya, kalau tidak seimbang, ini kasarnya tadi pasti ada yang melarikan diri. Nah, pasti kalau melarikan diri pasti diikutin begitu. Nah, kalau kita bisa bikin kondisi atom itu tidak seimbang terus, itu keluarnya elektron itu luar biasa itu. Kalau diarahkan jadi laser lagi, tapi kalau bisa jadi energi yang luar biasa. Dan kalau bodohnya begitu, kalau kita ngomong, kalau sekali terjadi pembelahan, maka akan terjadi pembelahan yang terus-menerus. Tapi itu ada syaratnya, yang nggak mungkin. Makanya tergantung kerusakannya, kita kalau ukurannya bom atom, yang paling gampang ada yang paling sederhana. Atomnya kelihatannya sederhana ya, nak ya. Tapi maksud saya paling sederhana apa? Hidrogen. Kalau lainnya, akan susah. Hidrogen nomor atomnya berapa? Apa, Prof? Hidrogen. Hidrogen. Kalau kita ngomong air itu apa sering disebut apa itu? H2O, Prof. Nah,
Di dalam ikatan molekul H2O, berapa hidrogennya, berapa oksigennya? Itu kalau nggak ada apa-apanya kan artinya satu, nak. Kan tidak, ngomongnya kan tidak H2O1 kan tidak begitu. Oh iya iya iya. Jadi artinya apa itu? H2O. Hanya satu, O-nya 2. Ngerti? Iya, Prof. Hanya satu, O-nya 2. Iya. Kalau yang peroksida, nah, 2O2. H2O2. Itu banyak, sebetulnya kalau anakku tertarik, dari namanya itu saja itu sudah menunjukkan kemampuannya, begitu, karakteristiknya. Itulah kalau zaman saya dulu, begitu, almarhumah ibu dan almarhum bapak, kalau memberikan nama itu pasti ada maksudnya. Karena dari nama itu sudah tercantum maksudnya di situ. Ya orang-orang yang dulu yang tahu, ya banyak sekali yang memberikan nama dengan harapan itu juga boleh juga. Tapi ini ngawur saya ngomongnya, tapi kaitannya itu. Ada yang tanya lagi? Prof, mau nanya, Prof. Ya, silahkan. Itu gimana sih caranya laser itu buat motong? Bagus sekali. Kok dia bisa motong besi gitu loh, Prof? Kan ada tuh yang... Dengan sendirinya. Iya. Tadi, sekarang gini dulu, kalau tahu ngomong urutannya laser itu singkatannya udah tahu kan, nak, ya. Light amplification by stimulated emission and radiation. Ya, prosesnya bagaimana dia jadi light, tahu nggak? Hah? Kan ada kata-katanya amplification by stimulated emission and radiation. Jadi atom tadi itu kan sebenarnya stabil, nah. Kalau jumlahnya tetap sama, ya dia akan. Tapi memang ada kecenderungan dia akan lepas elektronnya itu kalau tidak stabil. Jumlahnya tidak sama, dia pasti akan melarikan diri dan berubah. Kalau kita ngomong atom ya, kalau kita ngomong molekul itu lebih dari satu atom. Tolong konsep dasar jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita ngomong light amplification by stimulated emission and radiation. Nah, kita ngomong light ya, sudah caranya pakai amplification, stimulated emission and radiation. Light itu apa? Cahaya itu apa? Kan saya sudah sering cerita. Apa itu bunyi, nak? Apa itu cahaya? Ayo, apa, nak? Energi, Prof. Hah? Energi. Iya, bagus 100. Jadi laser itu juga energi kan? Nah, kalau energinya tinggi banget, ya sering kita sebut power laser. Biasanya CO2 itu. Nah, kalau sudah energi kan sama dengan listrik, nah. Sama dengan matahari. Jadi bunyi, cahaya. Bunyi itu bisa untuk membunuh. Nah, cahaya itu bisa untuk membunuh. Karena dua-duanya itu energi. Nah, ini energi yang dibuat dengan amplifikasi stimulated radiasi. Tapi jangan lupa kita punya cermin di sini saja. Jadi sudah jadi, udah dibikinnya pakai amplification of stimulated emission radiation tadi. Difokuskan, nak. Ya. Jadi energi yang sudah luar biasa difokuskan. Ya, seperti kalau di dongengnya, kalau kita di sini satu titik, apa itu outputnya laser itu sampai di bulan kira-kira 1,5 meter. Jadi menyebarnya begitu sampai di bulan. Kalau bumi ya enggak. Jadi dianggap tidak melebar seolah-olah begitu. Ya kalau yang helium neon buatan yang dijual murah ya tidak begitu. Tapi tetap intensitasnya berbeda. Segala sesuatu kalau energi kalau memusat pasti luar biasa. Jadi yang tadinya tidak apa-apa tapi berkumpul menjadi satu, nah energi ya akan kuat luar biasa. Nah itu bisa memotong.
Sekarang kalau kita ngomong, pada ikatnya kalau kita motong kayu itu fisik dengan fisik, apa sih yang terjadi? Kita ngomongnya kan cuma tajam gitu ya, Nak, ya. Kalau di situ yang digunakan apa itu, Nak? Yang digunakan untuk memotong itu sebetulnya apa? Kemampuan apa? Yang tanya siapa tadi? Nak Anissa? Atau Nak Anita? Anita, Nah, Prof. Anissa, bagus. Ya. Kalau kita motong pakai sabit, motong rumput, atau kita motong kayu pakai kapak, apa sebenarnya proses yang digunakan di situ? Yang terjadi itu? Terpotong, Prof. Kalau kapak kita prosesnya proses mekanik karena kita kan energinya energi tubuh kita tapi dia mempunyai ketahanan yang luar biasa. Kita ngomong tajam itu sebenarnya ketahanan yang luar biasa. Kalau dia ngantem batu kan lain. Karena kekerasannya yang berbeda, hardness-nya yang berbeda antara tapi orang mengatakan ya memang terminologi kita biasa mengatakan tajam. Ya kalau kita tidak tajam pun kalau besi dipukulkan ke batu pasti ya batunya kalah karena kekerasannya. Tapi ntar dulu kalau batu alam ya lain lagi begitu. Tapi maksud saya kalau batu yang normal. Jadi hal-hal yang sederhana itu dimengerti betul. Kenapa kalau kita motong kayu, motong rumput pakai sabit, kok bisa dipotong? Itu karena energi. Tapi kalau ini sekarang pakai light, pakai cahaya. Cahayanya bukan sembarangan di sini. Sudah stimulated emission of radiation. Jadi energinya aslinya sudah kuat. Terus dikumpulkan lagi, diperkuat. Kalau anakku ngelihat laser sebetulnya cuma kayak begitu, tapi sebetulnya proses yang terjadinya kan luar biasa. Itu bolak-balik menghantam cermin depan dan cermin belakang itu berkali-kali dan sangat cepat waktunya. Itu energinya luar biasa. Terkumpul ya, Nak, ya, bukan hanya satu. Nah, sama juga seperti kalau kita minum, ini puasa-puasa, minum 1 gelas mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau 2 gelas kan, nah perutnya, apalagi kalau minum 5 gelas begitu. Itu energi sebetulnya, jumlah kelihatannya jumlah, tapi membebani perut itu energi. Nah sama juga. Jadi yang tadinya mekanis, sekarang kita ngomong tentang listrik, terus kita ngomong tentang atomik. Jadi lebih tajam lagi, Nak. Nah ini pemahaman yang kita ngomong, kok bisa sih Pak motong ya dengan sendirinya? Karena energi lama-lama kan panas. Nah, kalau panas meleleh. Tapi itu proses yang cepat sekali. Ngomongnya sih panjang seperti kalau laser, cetek dipencet langsung. Yang terjadi di dalamnya itu kita dongengnya lama, mungkin 15 menit. Ada yang kepingin spesifik ditanyakan, Nak? Tidak perlu malu-malu. Mungkin apa yang saya ceritakan masih belum jelas. Nah, kenapa ini? Nyambung lagi ya, Nak, ya? Bagus. Gimana, Nak Anissa? Masih ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Sebaiknya tatap muka ya, lebih enak, bisa jelaskan. Kalau enggak nyambung. Ada komentar lagi, Nak Willy? Ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada yang ada, aduh hilang. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya lah. Itu pakai medical application itu gimana kira-kira, Nak Willy? Ya terserah aja mau menjawab yang bisa, cerita yang mana. Iya, kenapa kok laser bisa dipakai untuk kesehatan? Barusan Nak Anissa bertanya, gimana sih Pak motong? Laser padahal itu cuma cahaya kok, jangan lupa. Benar?
Jangan menghilangkan apa, nanti menghilangkan sesuatu kayak sulapan. Ya, bagus. Ya, ya seperti kakak kalian yang membuat untuk penyembuhan. Ya, yang satu untuk melanoma, yang satu untuk vitiligo maupun psoriasis. Dua-duanya udah paten, nak. Vitiligo psoriasis Ayat dari Pulau Seribu. Kalau yang melanoma Putri yang sekarang di Yokogawa. Bagus alat-alatnya. Dan anakku bisa semua lah. Komponennya sih nggak usah bikin sendiri. Anakku bisa langsung. Terus kalau untuk welding sama dengan laser lah, nggak apa-apa tahu. Kalau untuk survei gimana? Laser kalau untuk survei itu gimana sih? Tadi saya udah cerita serba sedikit. Jadi dengan ya itu boleh. Tapi kalau survei di sini dalam artian anak-anakku sering lihat enggak orang bawa seperti tangga atau seperti tongkat begitu, terus di pinggir jalan ada temannya lagi yang bawa yang namanya teodolit. Itu kan sebetulnya surveyor. Jadi dia melihat landscape. Nah itu sangat membantu itu laser, karena laser itu seperti pensil. Nah. Bisa digunakan untuk menggambar landscape. Kalau kita mau mendesain suatu daerah begitu untuk perumahan, kayak untuk tempat penyimpanan air atau untuk tempat yang lebih detail, lebih rinci desainnya, kita bisa menggunakan laser. Seperti kalau yang besar, belokan, tanjakan, dan seterusnya itu bisa menggunakan alat ukurnya laser. Bukan. Ya, karena kemampuan laser memfokuskan tadi, nak. Dan ordernya panjang gelombang. Terus kalau untuk komunikasi gimana? Kok laser kok untuk komunikasi itu gimana sih? Ada yang sudah bisa menjawab, Nagil? Kok laser kok bisa digunakan untuk komunikasi itu gimana sih? Nah, Agis bisa jawab nggak? Tadi tuh saya baru saja mau nanya Prof, kenapa laser itu bisa buat komunikasi. Kalau di itu Prof, di apa? Di Google buat transfer data ya Prof? Kenapa? Untuk transfer data. Transfer data. Iya. Ya kalau komunikasi betul juga, tapi kan kita ngomong. Sebetulnya fungsinya di situ untuk apa? Transfer komunikasinya NASA di sini Prof. Ya nggak usah NASA lah. Ya boleh pakai contoh nanya NASA. Komunikasi di sini. Kalau umpamanya kita telepon tapi yang digunakan asli pakai panjang gelombang bunyi, apa yang terjadi kira-kira, nak? Ya sudah, kecepatan merambat gelombang bunyi berapa, nak, dibandingkan dengan cahaya? 340 Prof. Oh iya. Coba bayangkan kalau kita telepon mau ke Papua itu berapa menit lamanya nunggu kita. Kalau pakai bunyi saja gelombang. Gelombang bunyi itu perlu dibawa cepat supaya mereka bisa menerima cepat.
Nah, di sini laser wave itu sebagai carrier wave, sebagai gelombang pembawanya. Ya kalau pakai gelombang bunyi ya nggak nyampe dong, nak. Kalau seperti saya gitu, orang tua, orang Jawa bilangnya lama banget gitu, nak. Jadi bukan hanya lama, tapi lama banget. Nah, itu fungsi laser di sini bisa dimanfaatkan untuk komunikasi. Sebenarnya dia sebagai gelombang pembawa. Komunikasinya ya tetap aja manusia. Atau komunikasi dalam bentuk yang berbeda. Jadi komunikasi IT itu sudah ada code-nya, ada codingnya ya, nah ya, itu berbeda lagi. Tapi kalau komunikasi dalam artian awam, dalam artian kita bisa ngobrol, kok bisa sih kita ngomong terus orang Jepang bisa halo, bisa ngobrol. Padahal suaranya kan tetap kayak begitu. Ya memang ada pre-M dan M. Tapi intinya di situ yang membawa itu adalah gelombang pembawanya. Jadi fungsinya bukan hanya merusak, bisa menyembuhkan. Ya tapi healing faktor itu, ini kalau anakku mau merenung sedikit begitu, saya pikir lumayan. Karena ternyata yang merusak bisa dimanfaatkan. Yang kecil bisa menjadi luar biasa. Yang sendiri bisa menjadi banyak. Yang tidak berarti kemudian jadi, saya katakan tadi, sama luar biasa. Kok bisa laser kok jadi laser printing? Kemudian kok bisa jadi di industri pakaian? Malahan kemudian bisa penyimpanan. Ya dulu kan pakai jarum biasa, sekarang pakai laser. Lebih presisi, lebih teliti. Berarti dalam rentang, dalam area tertentu yang kita bikin bisa luar biasa luasnya. Ya kalau sering dalam buku banyak dituliskan begitu. Bagaimana percepatan, dari kecepatan kita merekam, terus kecepatan dan percepatan kita menghitung, kecepatan dan percepatan kita menyampaikan informasi. Dari evolusi menjadi revolusi ya. Ya kalau kita masih memakai dengan kuno, apalagi kalau seperti kereta api, aku bisa lihat kiri kanan itu kan banyak sekali tiang telepon, itu masih kuno. Nah sekarang kan nggak pakai itu, bisa langsung. Ini banyak hal yang sepele tapi hakikatnya satu. Nah ini yang kalau anakku mau, namanya sih macam-macam, tapi ternyata hakikatnya hanya satu. Nah diskusi di situ luar biasa. Kalau tidak ada yang tertarik untuk bertanya, silahkan langsung lagi, Nah Anissa. Agis. Ini kalau tidak salah kemarin sudah disinggung ya, Nak, ya, tentang komponen laser ini. Iya, Prof. Nah, Agis, gimana itu kok bisa? Yang satunya itu full mirror, yang satunya jarak antara dua itu. Partial phase ini sebetulnya 99,998 mungkin. Jadi sedikit sekali itu bedanya kemampuannya. Yang disebut dengan optical cavity. Di situ external energy by pumping itu gimana maksudnya? Gini saja kalau berpikirnya bingung. Kalau sekarang kita kanan di sekitar kita berapa anakku semuanya? Nah, Anissa, anak Agi, siapa anak Willy, anak Agil. Udara di sekitar kita itu bertekanan berapa, Nak?
Nggak ada yang jawab. Ayo nak Willy. Ya, kalau ATM tuh suka disingkat Akademi Teknik Militer. Atmosfer ya nak ya. Itu berapa Torricelli itu kira-kira? Berapa Tor? Atau supaya bisa membayangkan. Terminologinya sih external energy pumping gitu ya. Kok malah pumping sih? Ruangannya apa yang terjadi kalau umpamanya anakku dimasukkan ke ruang laser ini, laser medium ini di tengah-tengah begitu, ya berarti ruangannya gede sekali. Kemudian ruangannya pelan-pelan dipompa. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Meledak, Prof. Kenapa? Ya, kenapa pecah? Ya, karena tubuh kita nyaman sekarang itu karena apa, nak? Kita bisa jalan. Kenapa? Ya, nggak salah. Tapi maksud saya, kok tubuh kita biasa-biasa saja, enak di luar begini. Tapi saya yakinnya, kalau anakku mau pergi ke bulan, seperti pakaian begini, mungkin di pesawatnya nggak apa-apa, begitu turun di pintu langsung meletus semua. Kenapa kira-kira? Karena beda potensial, Prof. Gimana, nak? Karena berbeda Ini potensialnya. komunikasinya kelihatannya kurang bagus ya. Iya. Nak Agil ini kelihatannya bisa ngomong, ini bagus ini. Silakan, nak. Nak Anissa, nak Agil. Beda potensial kali, Prof. Iya jelas beda potensial. Dan nggak main-main, nak. Taruh kata kalau kita mompa umpamanya 10 pangkat minus 6. 10 pangkat 6. 10 pangkat minus 1 jadi 1/100. Perbedaan tekanan antara permukaan kulit kita. Kita biasa di satu atmosfer ini biasa, nak. Jadi maaf nggak pakai baju pun kita nggak apa-apa begitu. Ya cuma malu aja kalau ketahuan orang. Tapi kalau apa itu? Kalau tekanannya berbeda 1/4 saja. Maka jantung ini ya sebenarnya dia bekerja normal. Tapi kan kulitnya seneng kan yang paling lembek kan, yang paling gampang kan. Ada kecenderungan kan seperti air pasti dari tinggi ke rendah. Nggak ada air yang rendah naik ke tinggi, nggak ada itu. Nah, perbedaan tekanan. Tekanan juga sama. Jadi daripada lama-lama jauh-jauh begitu, mata kita bisa meletus. Kulit semuanya sobek, pecah darah keluar semua. Karena itu bisa karena satu atmosfer. Ada kestabilan ya mungkin tidak perlu satu atmosfer. Mungkin bisa tahan sampai 70 ataupun 65. Itu pun mungkin kalau buat lari sudah berbeda. Kalau kita dengan kanan sekitar kita satu atmosfer. Apalagi kalau kita di bulan. Interplanetary space, ruang angkasa antar planet itu sekitar 10 pangkat minus 14. Nah, 10 pangkat minus 14, nolnya 14. Kalau 03.000, 06 juta, kalau 09 miliar. 1000 miliar sama dengan 1 triliun. Jadi tambah 03 lagi, 12. Tambah 2 lagi. Jadi 1/2 miliar. 1/200 miliar. Ya kan nggak kebayang. Jadi kita tidak bisa berbentuk lagi itu. Karena perbedaan tekanan yang luar biasa. Balon yang biasa meletus itu perbedaan tekanannya satu atmosfer. Nah. Tidak satu atmosfer, salah aku ngomongnya. Kan dipompa biasanya. Kita isi dengan tekanan tertentu. Dengan sendirinya dia akan. Tapi tetap ada kecenderungan dia ingin melarikan diri. Jadi bila mana terjadi perbedaan tekanan, maka dia akan. Nah, yang tidak kuat, yang lebih tipis pasti tempat dia meletus.
Nah, ini sama juga. Membayangkannya susah, tapi ya begitulah terjadinya. Ya tapi nggak usah ngomong, wah kalau begitu, kalau nggak percaya pergi aja sana ke interplanetary space, naik kapal ruang angkasa terus langsung lompat gitu. Jadi apa? Nggak usah. Kita, metal pun juga akan nggak kuat. Nah. Jadi jangan main-main. Kecuali dengan treatment-treatment tertentu. Sehingga metal-metal tersebut tahan. Itu Pak, interplanetary space, kemudian ada laboratorium ruang angkasa. Nah, itu desainnya luar biasa itulah. Nah, kalau anak mau belajar tentang ilmu bahan lanjut, itu lebih meyakinkan. Nah, kalau kita ke sana, kita harus pakai baju yang bisa menahan perbedaan tekanan tersebut. Yang belakang 100%. Dan koma dikatakan di situ partially deflecting mirror itu 99. Begitu energi pasti cari, pengen dia pasti pergi. Jadi perbedaan energi akan mengakibatkan. Kalau orang mengatakan usaha, daya, kalau gerakan, tergantung dari sudut pandang mana. Ya, kalau kita ngomong tentang energi. Filosofi kita juga bisa ngomong tentang hal-hal tersebut. Tapi nanti anakku bertambah usia pasti nanti lebih pintar lagi dari saya. Ada komentar, ada pertanyaan tentang komponen laser yang saya kira minggu kemarin sudah saya ceritakan. Kalau enggak, terus nak lanjut nak. Ini juga sudah kan ya kemarin ya? Iya, Bro. Koheren, iya. Kenapa kok cahayanya collimated? Ya sudah dibaca terus itu. Yang akibatnya laser beams are very narrow and do not spread very much. Jadi seolah-olah walaupun belum terfokus tapi collimated. Karena bolak-balik dan cepat sekali. Tolong betul-betul dibaca, dipelajari, dimengerti, dan difahami. Mengapa cahaya laser sifatnya kok terkolimasikan begitu. Ayo nak, terus nak. Itu tadi sifatnya 3. Sekarang coba dibaca nak, coherent light. Nah, Anissa dibaca dulu, membaca dulu. Coherent light. Coherent is one of the unique properties of laser light. It arises from the stimulated emission process which provides the amplification. Since a common stimulus triggers the emission events which provide the amplified light, the emitted photons are in step and have a definite phase relation to each other. This coherence is described in terms of temporal coherence and spatial coherence, both of which are important in producing the interference which is used to produce holograms. Coherence is one of the unique properties of laser light. Jadi koherensi ini sifat yang khusus. Kok bisa? It arises from the stimulated emission
process which provides the amplification. Jadi dia stimulasi, emisinya stimulasi. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Ada proses yang disebut kita ngomong laser ya, light amplification. Apa itu amplified itu? Amplify itu kan diperbesar kalau orang bilangnya. Perbesarannya berapa kali gitu kan. Amplifier. Hence, a common stimulus triggers the emission events which provide the amplified light. The emitted photons are in step and have a definite phase. Nah, ini yang hakikatnya, jadi bisa langsung bisa membayangkan. Tapi seringkali kita juga lucu kalau ini sebetulnya bentuknya gelombang berdiri. Maksudnya apa Pak gelombang berdiri? Ya karena semakin padat begitu dan semakin cepat, luar biasa kecepatannya. Dunia kan kita tahu cahaya tidak ada artinya untuk kita, untuk cahaya. Tapi bukan kalau interstellar apa itu antar galaktika sangat berarti itu nah. Tapi kalau untuk omongan di dunia kita tidak bisa kita anggap cahaya itu ya, tidak luasnya besarnya dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan cahaya. Kecepatan cahaya kan sekitar 320 mil. Kita tahu berapa jari-jari atau khatulistiwa itu lingkar bumi itu kita hanya berapa mil. Jadi tidak ada artinya dengan kecepatan cahaya. Nah ini yang kemudian bisa mungkin menarik kan nanti anakku. Cuma tulisannya ini nggak nyambung-nyambung ini. The interference which is used to produce hologram. Jadi kita seolah-olah bisa membuat manusia, menggambarkan manusia ada di dekat kita, padahal sebetulnya bukan. Itu hanya hologramnya saja. Dengan kecepatan yang luar biasa. Ini kita untuk yang nomor 6 ini. Nomor 7, Prof. Hah? Bukan. Slide ya. Oh, pertemuan. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Karena ini nanti tidak separuhnya lebih. Ini kalau nggak salah 41 atau 46 ya, nak ya lupa. 42, Prof. Oh, 42, ya. Ya, kita sampai ke saya minta maaf tadi terlambatnya juga banyak ya. Sampai ke 10 aja lah. Baik, Prof. 3 lagi. Nomor 8 ya, Prof. Boleh nak. Nah, Anita, coba dibaca anak Anita. Baik, Prof. Monochromatic laser light. The light from a laser typical comes from one atomic transition with a single precise wavelength. Precise, a single precise wavelength. Okay. Jadi berbeda dengan cahaya yang lain, laser itu betul-betul bisa dikatakan bukan berarti 100%. Tetap saya katakan ya mungkin kurang. Single precise wavelength. Kita tuh kalau ngomong satu panjang gelombang begitu, itu sebetulnya khayalan, nah. Tapi kalau ini mendekati sebetulnya, jadi kita tidak bisa mengatakan satu. Karena juga ada frekuensinya juga. Terus. So, the laser light has a single spectral color and is almost the purest monochromatic light available. Purest monochromatic light available. Jadi panjang gelombang yang betul-betul murni gitu ya, yang bisa kita peroleh. Sebab kalau kita ngomong tanpa laser, kita mesti punya panjang gelombang, tapi masih punya lab. Katakan ini panjang gelombangnya
380, tapi sebetulnya itu masih ada plus minus. Tapi kalau dengan laser itu bisa kita katakan mostly, hampir-hampir, tapi tetap aja Mas ya. Kalau dikatakan di sini is almost the pure monochromatic light. Panjang gelombang monokromatik yang murni gitu ya, paling murni, sangat murni yang bisa kita peroleh itu dari laser. Pembentukan informasi konfigurasinya bisa diterima lebih teliti karena menggunakan laser, karena dia memang betul-betul sesuai seperti yang kita omongkan. Umpamanya kalau 482 kita itu bisa dekat sekali. Ingat, 1 angstrom 10 juta ya milimeter. Oke, dibaca terus That being said, however, dikatakan, the laser light is not. Bahwa pada akhirnya laser light is not exactly monochromatic, pasti tetap. Terus the spectral emission line from which it originates does have a finite width. If ya, only from tidak ada yang lebar. if only from the Doppler effect of the moving Jadi ini atoms. asalnya if only from the Doppler effect of the moving atoms or molecule from which it come, yang berasal dari itu atom yang bergerak tadi anak ya. Karena panjang gelombang cahaya, since the wavelength, ayo baca terus Ayo Anissa dibaca terus. Since the wavelength of the light is since karena since. Okay. Since the wavelength. Baik, Prof. Since the wavelength of the light is extremely small compared to the size of the laser cavities used. To the size. Terhadap. Then we think. Then within the tiny spectral bandwidth of the many resonant modes of the laser cavity. Ya karena atau sempit banget spectral bandwidth of the emission lines, many resonant modes of the laser cavity. Ya jadi karena kecilnya tadi juga resonant motion juga luar biasa. Yes. Agil, dibaca Agil. Wih, alhamdulillah nyambung. Yang ke-9 ya. Ya, nomor 9, ya. Anissa, nomor 9, Anissa. Yes. Parallel light from a laser -1. The light from a typical laser emerges in an extremely thin beam with very little divergence. Another way of very little divergence. Another way of saying this is that the beam is highly collimated. Ya karena divergence. Laboratory helium neon laser can be swept around the room, and the red spot on the black wall seems about the same size as that on a nearby wall. Memang mau menyatakannya susah, tapi kecil tapi besar Pak, kan susah banget kan itu kan. Cepat tapi lambat. Cepat untuk yang mana, lambat untuk yang mana. Ini satu statement juga. An ordinary laboratory helium neon laser can be swiped around the room, and the red spot of the back wall seems about the same size as the on. Jelas, karena memang jaraknya kan dekat kalau cuma di tembok-tembok aja. Jadi seolah-olah tidak berubah itu. Jadi
Tapi yang saya katakan kalau kita sampai ke bulan itu sekitar 1,5 ya. Jadi kalau di sini seolah-olah titik, tapi kalau sampai di bulan, laser itu sampai 1,5 meter. Itu saya hanya baca buku, saya tidak pernah mengalami atau melaksanakan percobaan tersebut. Tapi hanya menunjukkan bagaimana menjadi lebar. Makanya dikatakan di sini itu cahayanya itu collimated begitu, seolah-olah terkolimasikan. Kalau cuma jarak di tembok sama di ini ya sedikit sekali itu jaraknya. Ya sebetulnya 100% sampai 69% itu juga masih masih terlalu lebar sesungguhnya. Sebetulnya 99,9938 itu nah. Tapi itu sangat berarti untuk kita, untuk manusia. Yang sesungguhnya untuk pemahaman yang lain itu sebetulnya belum atau tidak berarti. Ya karena jaraknya kan luar biasa kalau interplanetary space. Kalau kita di bumi aja ya merasa luar biasa. Tapi kalau dengan tata surya atau ruang angkasa ya sebetulnya itu belum atau tidak. Karena take time yang selalu saya katakan 12,8 menit itu perjalanan cahaya dari matahari ke kita. Ada yang mau ditanyakan Muhammad Agil setelah membaca Parallel Light from a Laser? Gimana? Nanya. Tercollimated itu apa sih, Prof? Dikolimasikan ya sama seperti jadi highly collimated itu seolah-olah terarah dan kecil, tidak membesar begitu. Nah, anakku tahu kan kalau membawa flashlight, membawa senter kalau orang bilang itu kita bisa ngatur supaya dia tetap sejajar atau terarah begitu. Nah, kelebihan laser itu sangat-sangat nanti dikatakan highly collimated. Jadi dari ceritanya itu divergensi tidak mungkin. Ya karena kepadatan di dalam seolah-olah ini terminologinya memang kepadatan begitu, tapi sebenarnya bukan padat itu. Karena bolak-balik dipantulkan ya, ditimbulkan kemudian dipantulkan dan dia bergerak sedemikian rupa sampai seolah-olah keluarnya begitu tegak karena berdempet-dempetan seolah-olah. Nah itu kita sehingga intensitasnya juga tinggi, terkolimasikan jadi terarah, tidak kesana kemari. Kalau kita secara umum kan kalau lampu kan begitu, ini kan menyebar begitu nah ya. Divergence ya. Tapi kalau ini sedikit sekali, itu terkolimasi namanya. Nah. Jadi kalau umpamanya seperti ya itu tadi lampu senter begitu. Kalau di kapal selam ada. Jadi kalau kita melihat objek di bawah laut itu cahayanya kita kolimasikan pakai kolimator ya, optik komponen optik. Itu nanti di sini dikatakan berkas ini highly collimated. Jadi sangat-sangat terarah begitu. Tidak menyebar. Nyambung atau belum nak Agil? Paham, Prof. Terima kasih. Kalau belum nyambung nanti disambung. Kita harus ngobrol lebih dekat, coret-coret papan tulis atau kertas. Ya, satu kali lagi. Sudah jam 12:10. Saya maaf melanggar banyak. Nah, Nak Willy belum ya? Nak Willy baca. Dari kenyataan bahwa from the fact that the cavity of the lasers itu seolah
Jadi karena selisihnya itu 1% itu anakku dikatakan di sini bahwa yang anakku lihat itu sebetulnya ya selisih dari 100 kurang 99. Sebetulnya tidak tepat seperti begitu. Jadi, tapi untuk memudahkan berpikirnya, karena kecepatan bolak-baliknya itu sangat tinggi, sehingga di situ sangat padat. Kemudian kalau dikatakan gelombang yang tegak begitu keluar, dan itu cerminnya saja perbedaannya sangat rendah. Yang saya katakan 100%, yang biasanya 99,938 lah. Kalau ini cuma 99 gitu aja. Kita bisa menghitung, kita bisa membuat, dan kita bisa mengujinya. Tapi jangan lupa bukan cermin datar ya nak ya. Jadi cermin yang di situ bukan cermin datar. Tetap. Sebetulnya kalau datar tuh nggak ada. Datar tuh karena jari-jari kelengkungannya tuh panjang banget, jadi kelihatannya datar. Kalau kita ngomong kelihatan lengkung itu kalau jari-jarinya 5 cm ya kita bisa pakai apa? Pakai jangka begitu, kita putar 5 cm. Tapi kalau jari-jarinya itu 1000 km begitu. Itu mostly untuk kelebaran yang sedikit itu datar seolah-olah. Kalau jari-jari kelengkungannya itu panjang banget gitu. Jadi kalau kita punya jari-jari bola yang bolanya itu 1 km begitu, kalau kita ngambil 1 mili di permukaan bola tadi, rasanya datar, almost ya. Tapi sebetulnya itu jari-jari kelengkungan. Jadi pada hakikatnya kalau kita mau ngomong datar itu sebetulnya susah kalau kita mengatakan datar. Tapi kalau ya, karena kita manusia dan ada keterbatasan, ya sudah. Itu kita katakan datar. Apalagi kalau permukaannya perbedaan lembah dan bukitnya bisa ternyatakan begitu. Nah, itu memang fisika memang ya kayak begitulah. Satu mengatakan cepat tapi kemudian sangat lambat. Satu mengatakan datar tapi kemudian itu lengkung. Tapi semuanya bisa dipikirkan dan memang benar begitu. Kalau kita mempunyai jari-jari kelengkungan 1 juta kilometer, kalau terus kita ngambil kira-kira cuma hanya permukaan 5 cm sebagai lensanya, ya permukaannya kita mengatakan datar karena kita tidak pernah melihat jari-jari kelengkungan yang 1 juta kilometer tadi. Oke, anak-anakku semua. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, welcome, silahkan, saya tunggu. Tapi kalau enggak, saya mohon maaf, tadi masuknya saya juga bodoh, terus kok enggak masuk-masuk. Sekali lagi, saya minta maaf, dan ya sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuk, terima kasih. Lina, Terima yuk. kasih, Prof.